di media ya, salah satu media kita ya, perlu saya juga selaku Menteri Agama Republik Indonesia merasa sangat kaget ya, dan merasa sangat prihatin akan adanya pemberitaan seperti itu. Sekian ratus tahun pondok pesantren sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab sampai dikristalisasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan. Keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia kan. Kita lihat para turis, komentar orang-orang ke Indonesia, menyaksikan Indonesia itu sangat beradab. Itu tidak gratis. Ratusan tahun lamanya pondok pesantren menciptakan suasana keberadaban bangsa. Dan ada caranya pondok pesantren untuk menciptakan masyarakat beradab. Itulah tradisi pesantren yang menjadi fenomena masyarakat, terutama umat Islam ya kan. Bagaimana seorang murid menghargai seorang guru, bagaimana seorang santri menghormati kiainya. Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ, tapi itu energi spiritual yang diperoleh melalui kesantunan seorang murid terhadap seorang kiai. Berimbas nanti bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpinnya. Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang berwibawa. Di mana ada pemimpin yang berwibawa, biasanya di situ ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti ini yang diperkenalkan pondok pesantren, sehingga jadilah bangsa Indonesia yang berkeadilan dan beradab ini. Nah, kita sungguh sangat kaget kalau ada yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, kenapa mengusik orang yang mengajak orang beradab? Kenapa yang tidak diusik adalah orang-orang yang berkebalikannya kan? Banyak orang yang kehilangan kesantunannya dalam masyarakat. Kenapa yang diusik adalah orang yang menciptakan suasana kebatinan yang mengajarkan kesantunan. Inilah keprihatinan kami. Ya, sekian lama kita menciptakan tradisi pesantren yang berimbas kepada sebuah tradisi masyarakat bangsa Indonesia. Ya, yang dikristalisasikan di dalam Pancasila, salah satu istilahnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaban itu memerlukan contoh. Ya, contoh itu kadang-kadang memang agak sedikit ekstrim ya kan. Kenapa? Karena untuk memberikan energi positif kepada orang lain itu perlu ada powernya lebih kuat. Nah, secara psikologis tidak ada yang salah dalam tradisi pondok pesantren seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan yang kedua juga, saya tidak ingin agar eskalasi ini meluas seolah-olah pondok pesantren dicitrakan macam-macam. Kita seharusnya berterima kasih kepada pondok pesantren. Sudah 300 tahun lamanya pondok pesantren berjasa dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang santun dan taat seperti ini. Hemat saya, tidaklah pada tempatnya kita mengusik ketenangan kepada pondok pesantren. Nah, saya mohon kepada kita semuanya ya, mari kita berikan tempat yang terhormat kepada para kiai, para pondok pesantren yang guru peradaban bangsa kita adalah para pondok pesantren. Nah, apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan oleh media tertentu, saya mohon itulah yang terakhir. Dan kita juga sudah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Trans TV itu, sudah melakukan segala macam yang disarankan oleh siapapun dari komunitas pesantren sendiri. Karena misalnya sudah memberikan permohonan maaf terbuka, pemberitnya langsung ke Lirboyo, dan hari ini jam 11 ya, jajaran pimpinan tingginya juga menghubungi kiai meminta maaf di Lirboyo. Nah, bagi kita tradisi pesantren itu juga mengajarkan kita bahwa siapa yang meminta maaf, kita juga maafkan. Semua bentuk permohonan maaf telah dilakukan oleh rekan-rekan media. Itu saya kira suatu pembelajaran yang sangat bagus. Karena kita akan bukan malaikat kan. Setiap orang itu punya kekeliruan, kesalahan. Nah, kalau kita berani mengakui kesalahan
berani meminta maaf dan memberikan penyesalan yang sangat dalam, bagi kita itu adalah suatu tradisi pesantren juga, ya kan. Kalau orang minta maaf, maka kita maafkan. Allah Maha Pemaaf, maka kita mencontoh sifat Tuhan yang Maha Pemaaf. Ya, saya kira itu yang sangat penting buat kita. Jangan lagi kita lebarkan persoalan ini, kita anggap sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semuanya, siapapun juga ya. Mari kita menghargai jasa besarnya pondok pesantren yang siang dan malam tanpa pamrih. Ingat bahwa pondok pesantren itu 100% adalah swasta. Tidak ada pondok pesantren negeri yang dibiayai oleh APBN, kecuali hanya mungkin bantuan-bantuan kecil. Tetapi mereka dengan penuh ketulusan mendidik anak bangsa, menjadi manusia yang beradab. Dan suasana keberadaban itu nanti membias di dalam masyarakat kita. Terima kasih para santri, terima kasih para kiai, dan terima kasih pondok pesantren. Dan mohon kerjasamanya, mari kita menciptakan suasana kedamaian, ketenangan ya di dalam masyarakat kita yang sedang giat-giatnya membangun bangsanya ini. Ada pertanyaan? Apa pondok pesantren? Ya, dan adalah yang kita lakukan. Ini lesson learning buat kita juga, kita semuanya ya, pondok pesantren kemarin diuji dengan robohnya masjid, menimbulkan banyak korban. Kemudian hari ini mendapatkan cobaan baru lagi ya. Cobaan demi cobaan pondok pesantren itu, saya mohon betul ya, lembaga yang sangat berjasa dalam bangsa ini, kita berikan tempat di hati kita masing-masing. Kita prihatin, tidak gampang menjadi seorang pengelola pondok ya, tanpa pamrih, siang dan malam 24 jam melakukan pengabdiannya terhadap masyarakat bangsa semenjak abad ke-14, 15, 16, 17, 18, 19, abad ke-20 sekarang ini. Itulah yang menciptakan cikal bakal Indonesia yang sedemikian, kata orang luar ya, santun, sopan. Ya, lembaga yang seperti ini perlu kita berikan tempat yang terhormat, jangan sebaliknya ya. Kasihan tuh. Dan mudah-mudahan ini pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan menjelasin bahwa seolah-olah pesantren kumpulannya hal-hal yang negatif. No. Mari kita mempersoalkan sesungguhnya yang perlu kita persoalkan. Banyak lebih patut kita persoalkan. Jangan mengusik orang yang mengajarkan keadaban. Jangan mengusik ya lembaga yang memompahkan semangat cinta tanah air ya. Jangan mengusik lembaga yang sangat ikhlas mengabdikan diri tanpa pamrih kepada bangsanya sendiri. Ya. Saya kira itu Mas. Ada lagi? Pak Menteri, ini kan dengan video itu khawatirkan. Ya, jangan banyak isu terlalu banyak di pondok pesantren. Ada pondok pesantren, mungkin pesantren itu abal-abal ya, tetapi mendeklarasikan diri sebagai pondok pesantren, di situ ditemukan sesuatu. Ya, itu nggak bisa dijadikan ukuran bahwa pondok pesantren seperti itu. Ada pondok pesantren yang roboh. Jangan diasumsikan bahwa semua pondok pesantren itu rapuh, gampang roboh, menjadi kuburan masalah anak-anak kita. Jangan mengasumsikan pondok pesantren seperti yang dicitra negatifkan banyak orang. Tapi justru kita harus melihat sebaliknya kan. Kalau mata hati kita melihat, kalau nurani kita melihat apa yang terjadi di pondok pesantren sekarang, ini hal yang berkebalikan. Ada peningkatan yang sangat tajam ya, orang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Padahal di situ nggak ada secara fisik tidak ada yang terlalu menarik ya. Alat-alatnya itu sangat tradisional, hanya sedikit pondok pesantren yang mempunyai fasilitas yang serba megah. Tetapi kenapa orang tua merelakan anaknya masuk di pondok pesantren? Karena ada sesuatu yang tidak ada di pondok pesantren, di luar pondok pesantren, adanya di pondok pesantren. Jadi mata batin kita melihat pondok pesantren itu seperti apa, lihatlah. Kenapa orang itu, misalnya di Lirboyo ya, sebagai contoh kasus, berjubel-jubel orang sampai pesantren itu lebih 20.000 santrinya kan. Sudah nggak muat, tapi bersepakat para anak-anak yang tidak bisa ditampung itu, orang tuanya itu bersepakat untuk membangun sendiri pondok. Bayangkan, ada nggak di sekolah kita temukan
anaknya ditolak, mau membangun sekolah sendiri. Dia bergabung dengan anak-anak yang tertolak masuk karena mungkin sudah over capacity di situ, bersepakat untuk membangun lokalnya sendiri dengan biaya mandiri. Jadi kemandirian pondok pesantren itu saya kira perlu kita apresiasi. Saya juga punya pondok ya. Saya ketua umum Pondok Pesantren Nasadia, 543 cabangnya di seluruh Indonesia. Saya merasa sangat sedih menyaksikan pondok pesantren yang begitu kuat mempertahankan kemandirian, keikhlasan, tapi diobok-obok, diacak-acak ya. Saya mohon betul pertolongan, bantuan rekan-rekan media ya, supaya mari kita membantu rekan-rekan kita, warga negara bangsa yang begitu tulus tanpa mengharapkan apapun ya, untuk membangun negerinya sendiri seperti ini. Kira itu Mas. Ya.